saya mau sedikit sharing saja. Kurang lebih 16 tahun saya menderita penyakit darah rendah akut. Saya punya mah, saya punya kolesterol, saya punya rematik, dan ada sedikit gejala asma. Tahun 92 itu saya sempat ke dokter ahli saraf, sempat di CT scan. Dia bilang katanya saraf di otak ibu tegang. Saya bingung. Saya bilang sama dokternya, rasanya saya nggak pernah mikir dok, tapi saraf di otak ibu tegang. Oke, akhirnya saya dikasih obat. Terus sampai satu kali saya ketagihan satu produk jamu, dan sampai terus seperti itu. Tiap hari seperti itu yang saya kerjakan, hanya seperti itu. Sampai satu kali saya sempat pindah ke Jakarta lagi. Saya ketemu satu profesor juga. Dia bilang katanya oksigen yang naik ke otak ibu itu kurang. Saya bingung, saya mesti gimana dok? Saya bilang gitu kan. Dia saranin segala macam cara. Akhirnya setelah saya 2 kali saya ke tempat dokter itu, kok saya bilang kok nggak ada perubahan. Udah, habis itu saya minum jamu lagi. Sampai suatu kali saya sempat lagi, saya benar-benar saya sudah nggak kuat. Sampai satu kali itu dari meja makan. Yes, pasti bisa itu. Ya. Ya. Dia sangat terharu karena dengan Oxila yang bisa membuat dia sembuh dan mau pergi ke Semarang saat ini. Ya. Dari meja makan saya digendong dengan anak dan suami saya. Dan saya bilang dengan mereka, kalau ini emang udah ajal mama, jangan kamu beratin. Mereka sempat nangis. Hai anak saya, ya buat ibu saya. Dan dia datang ke rumah. Dia bilang katanya, nah, coba bilang ini. Tadinya saya berpikir, aduh mama ini cerewet banget sih, saya gitu. Tapi saya bilang, iyalah ma, aku tobat. Apapun kata mama, aku coba. Saya konsumsi rutin. Seminggu pertama badan saya lebih enak. Saya mengkonsumsi obat dari Profesor Santoso Wibawa. Itu seorang ahli saraf di Rumah Sakit Husada. Sekali saya mengkonsumsi untuk 2 minggu, saya mesti bayar 900.000. Belum lagi saya biaya dokternya, belum lagi saya mengkonsumsi obat Sinse Hendra namanya, prakteknya di ITC Permata Hijau. Itu saya seminggu saya kena bisa sekitar 700, belum lagi untuk bayar Sinse-nya. Setiap hari saya lakukan itu. Akhirnya setelah seminggu pertama saya mengkonsumsi oksi, begitu saya bangun tidur, minggu berikutnya saya bilang dengan suami saya, kepala saya agak enakan. Kata suami saya, ya udah kalau gitu pagi kamu jangan minum dulu obatnya. Oke, saya coba sampai siang. Setelah minggu kedua kok lebih enakan lagi, saya bilang begitu. Udah kamu jangan minum lagi, coba kurangin. Oke, masuk minggu ketiga, saya 2 hari sekali. Seterusnya sampai 3 hari sekali, sampai seminggu sekali. Terus abis itu saya 2 minggu sekali, sampai 3 minggu sekali, sebulan sekali. Dan alhamdulillah detik ini, bukan detik ini sebenarnya, sudah lama saya tidak mengkonsumsi obat sama sekali. Jadi memang saya sudah berjanji dengan yang di atas, ya Allah, andai saja kesembuhanku ini dapat membuatku lebih dekat kepadamu, saya berjanji saya akan berbagi kepada orang lain. Dan itu saya benar-benar saya buktikan bahwa saya juga bisa membuat orang lain tidak tergantung obat seperti saya. Dan sekarang saya punya satu kepercayaan, seperti aku bilang tadi, saya punya satu rasa percaya diri. Saya berani benar mengatakan kepada setiap orang, saya janji jam segini, saya janji bisa. Sebelumnya saya tidak pernah bisa berjanji sama sekali, karena saya nggak pernah tahu kapan saya sehatnya. Dan apa ya Pak ya, kayaknya tuh rasanya hidup saya tuh seperti kayak mayat hidup gitu loh. Kok bolak-balik apa ya, sakit tuh saya bilang, aduh apalah ini. Nah tapi alhamdulillah saya nggak pernah putus-putus. Selalu setiap saya bangun tidur rasanya seperti mimpi Pak. Ini benar nggak sih saya dikasih satu kesehatan dengan Allah? Itu yang membuat saya sekarang
hidup saya lebih berarti, Yeah. bukan hanya untuk anak dan keluarga saya, Yes. mudah-mudahan juga untuk orang di grup saya dan di grup yang lainnya. Oke, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.